Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Untung dan juga Bu Aryani selaku dosen pengampu dari mata kuliah Packaging dan Material Handling. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari market warehouse yang telah saya rancang. Pertama-tama, seperti yang kita ketahui, warehouse merupakan komponen penting dari rantai pasok, di mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang memiliki standar operasional berupa aturan kerja hingga informasi jumlah barang yang tersimpan, baik yang masuk ataupun yang keluar. Warehouse memiliki peran penting sebagai sumber informasi data persediaan yang diperlukan oleh perusahaan. Warehouse sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu factory, fulfillment, dan distribution center. Jenis warehouse pada market yang telah saya rancang ialah distribution center, di mana dirancang untuk mengelola aliran barang secara efisien, mencakup proses penerimaan, penyimpanan, dan distribusi produk dari produsen menuju pelanggan akhir. Kemudian, selanjutnya berapa kapasitas gudang dalam satuan palet? Dalam market yang telah saya rancang, terdapat 4 rak penyimpanan yang masing-masing memiliki 3 tingkat dan setiap tingkat dapat menampung 3 palet, sehingga total kapasitas dari rak adalah 36 palet. Terdapat 15 palet yang dialokasikan untuk barang bed stock yang disimpan di bed stock khusus untuk barang-barang yang rusak atau tidak layak jual. Terdapat 14 palet dialokasikan di area shipping sebagai bagian dari proses tagging sebelum pengiriman. Dengan pengaturan seperti ini, seluruh area gudang mampu menampung 80 palet secara efisien dan terorganisir. Kemudian selanjutnya, berapa kapasitas throughput in and out dalam satuan karton ataupun palet? Kapasitas throughput gudang merujuk pada jumlah barang yang dapat diproses dalam satu periode, baik yang masuk maupun yang keluar. Berdasarkan kapasitas gudang, itu dapat menampung 80 palet, maka kapasitas throughput untuk barang yang masuk dan keluar adalah 2 kali lipat kapasitas gudang, yaitu 160 palet. Kemudian, berikut merupakan tampilan dari market warehouse yang telah saya rancang, di mana ada tampak atas, tampak belakang, tampak depan, tampak kanan, dan tampak kiri. Kemudian untuk material handling yang digunakan dalam warehouse yang telah saya rancang adalah palet sebanyak 15 palet. Kemudian untuk fungsi dari space yang ada dalam market ini, pertama untuk office ataupun kantor merupakan tempat dilakukannya aktivitas pengelolaan dokumen pengiriman seperti input data stok, kemudian pencatatan keluar masuk barang, hingga koordinasi aktivitas harian dengan operator gudang. Kemudian yang kedua ada area staging, di mana di sini merupakan tempat sementara untuk barang-barang yang baru datang maupun baru keluar, dan dilakukan proses sortasi ataupun sortir sebelum barang tersebut diproses lebih lanjut lagi. Kemudian yang selanjutnya ada storage area, di mana di sini untuk menyimpan barang secara sistematis. Di sini menggunakan rak penyimpanan yang telah melalui proses penerimaan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis, ukuran, ataupun alamat tujuan dari barang tersebut. Kemudian selanjutnya ada meja resepsionis, di mana di sini untuk menerima tamu seperti vendor, pemasok, atau sopir pengantar barang dari mitra logistik. Kemudian perencanaan barang sebelum proses berikutnya dilakukan oleh tim operasional. Jadi perencanaan terkait dengan pengecekan awal terhadap dokumen pengiriman. Kemudian di sini merupakan flow dari market warehouse yang telah saya buat, di mana jenis layoutnya itu yaitu U-shape, masuk kategori U-shape, di mana diawali dari inbound. Inbound merupakan tahap awal di mana barang atau produk yang dikirim oleh supplier itu diterima oleh kami dari pihak gudang, dan pada tahap ini tim gudang nantinya akan memeriksa dokumen pengiriman dan memastikan bahwa jumlah serta jenis barang yang diterima sesuai dengan yang tercantum pada purchase atau delivery order. Kemudian selanjutnya staging area. Setelah proses penerimaan selesai, barang akan dipindahkan ke staging area. Staging area adalah area sementara sebelum barang dipindahkan ke lokasi penyimpanan tetap seperti rak. Di sini dilakukan pengecekan lanjutan seperti pemeriksaan kualitas atau quality control, kemudian pencatatan ke dalam sistem inventaris, serta penyesuaian label ataupun barcode. Kemudian storage area. Di sini barang yang sudah melalui proses staging area kemudian dipindahkan ke storage area. Storage area merupakan tempat penyimpanan utama di dalam gudang, di mana barang diatur dan disimpan berdasarkan sistem tertentu, misalnya berdasarkan kategori jenis produk itu sendiri, berdasarkan frekuensi permintaan, berdasarkan dari alamat tujuan barang tersebut. Kemudian untuk shipping area. Selanjutnya shipping area. Setelah barang disimpan di storage area dan sudah memasuki waktu pengiriman, barang dari storage area akan dipindah ke shipping area dan dilakukan penyortiran akhir berdasarkan tujuan pengiriman. Di area ini, barang disusun dan dikelompokkan sesuai rute pengiriman, serta dilakukan pengecekan akhir untuk memastikan akurasi dan kelengkapan. Kemudian yang terakhir adalah proses outbound, di mana proses pengeluaran barang dari gudang ke tujuan akhir, seperti toko retail. Baik, terima kasih.
Atas presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.